sekarang. Ya, silakan. Ini nomor 12 tentang kesetimbangan, khususnya tentang pergeseran kesetimbangan. Ya, silakan kalian kerjakan dulu. Jawab ketika kalian udah ketemu jawabannya, gitu ya. Sebisa kalian, mau salah juga buat saya emang nggak masalah, gitu ya. Jawaban kalian benar, berarti kalian alhamdulillah masih ingat, gitu ya, atau masih paham, silakan. Jadi 3 menit dari sekarang 12:27 kita bahas. Ya, silakan. Ya, gimana? Udah ada ketemu jawabannya? Kalau udah jawabannya bisa di chattingan, bisa di melalui suara kalian gitu ya. Silakan, bebas. Mau di layar juga langsung boleh. Silakan. Mana yang lebih buat kalian nyaman, kalian suka, lakukan aja. Dengan saya bebas. Ya, gimana nih? Yang sudah, apakah Aira, Erina, Gebi, Karina, Livia atau Siva nih yang sudah mencoba nomor 12 ini? Kira-kira jawabannya apa nih? Sip, ada di chattingan nih dari Livia. Ya, baru satu orang. Gimana yang lain? Nah, apakah Ira, Erina, Gebi, Karin, Karina ya? Nah, Siva, kira-kira nomor 12 ini jawabannya apa? Baru Livia nih, saya tunggu. 2 orang lagi. Karena baru dikitan 1 orang lagi lah selain Livia. Kira-kira jawabannya apa nih nomor 12? Ada Siva, sip. Siva dan Livia, meskipun jawabannya berbeda, enggak jadi masalah. Yang penting udah nyoba. Bener salah mah urusan belakangan. Livia berubah pikiran nih. Tapi beda juga dengan Siva ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting udah nyoba. Bener salahnya itu mah bonus aja lah. Maksudnya bonus gini, kalau salah ya berarti bonus. Bonusnya apa? Berarti harus pelajari lagi. Kalau bener ya beneran bonus gitu ya. Ya terlepas paham atau enggaknya biarin. Jadi yang penting, nah kita coba bahas. Ada katanya suatu reaksi kesetimbangan gitu ya. Jadi reaksi kesetimbangan ini adalah nih ada di 4NH3 gas. Nah, jadi kalau dalam reaksi kesetimbangan jangan lupakan fasanya. Jadi fasanya nah, harus dituliskan. Ya, terima kasih buat Karina udah menjawab dan jawabannya sama dengan Livia yang terbaru jawabannya. Sip. Nah, jadi jangan dilupakan fasa. Jadi kalau kesetimbangan fasanya jangan ditinggalkan. Jadi harus ditulis supaya tidak lupa. Kalau reaksi yang lain gimana? Fasa boleh tidak dituliskan, tapi kode keseimbangan harus. Ditambah
5O2 kan gitu ya, berfasa gas katanya setimbang dengan siapa nih? Nah, dengan 4NO gas juga dan 6N2O gas. Dengan delta H-nya adalah negatif. Ya, buat sama angkanya nggak penting, gitu ya. Kenapa nggak penting? Ya, penting mah positif negatifnya aja dalam kesetimbangan ini. Ya. Nah, sip. Oh, Siva berubah pikiran juga nih jawabannya. Jadi jawaban Siva, Karina, dan Livia jawab sama sekarang, gitu ya. Nah, kita buktikan. Jawab nih. Jika pada suhu tetap, suhu tetap. Kalau suhu tetap, nah jadi gimana dampaknya? Sebelum ke suhu tetap, kita pahami dulu nih. Apa sih maksud dari delta H yang negatif ini? Kan gitu ya. Delta H negatif ini berarti reaksi dari kiri ke kanan berlangsung secara eksoterm. Gitu ya. Jadi dari kiri ke kanan reaksi berlangsung secara eksoterm. Itu maksud delta H. Jadi kalau delta hanya positif berarti dari kiri ke kanan endoterm. Nah, kemudian dengan perlakuannya apa nih? Nah, jadi dengan perlakuannya katanya ingin suhunya tetap. Kalau suhu tetap berarti ya tidak berpengaruh kan gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang tetap tidak berpengaruh berarti ya udah suhunya abaikan. Nah, ketika suhu tetap berarti eksoterm endoterm juga tidak berpengaruh. Nah, jadi kalau suhu tetap apa yang terjadi? Exo dan endo tidak berpengaruh atau delta H aja lah. Jadi kalau suhu tetap delta H tidak ditinjau. Nah, ini biar gampang. Jadi suhu itu hanya berpengaruhnya ke delta H. Ingat delta H kalor. Suhu itu adalah berhubungan dengan kalor, gitu ya. Jadi kalau suhu tetap delta H tidak ditinjau. Jadi kalau ada opsi yang menyatakan tentang exoendo, nah itu berarti keliru, gitu ya. Ini salah berarti A, B salah. Tinggal pilihan kita adalah C dan E. Tapi E yang agak menggelitik nih. Menggelitiknya gimana? Ada keterangan katalis. Ingat, katalis itu tidak menggeser kesetimbangan. Jadi salah. Katalis hanya mempercepat terjadinya reaksi. Jadi kalau reaksi kesetimbangan berlangsung misalnya 1 menit, adanya katalis bisa jadi hanya 10 detik, gitu ya. Nah, jadi hanya mempercepat jalannya reaksi tapi tidak menggeser kesetimbangan. Maka pilihan kita tinggal C dan E. Nah, kemudian tekanan. Oh, tekanan nih katanya. Tekanan sistem diperkecil. Nah, jadi tekanan sistem diperkecil. Artinya apa? Sama aja berarti dengan volume diperbesar. Kan gitu ya. Jadi kalau tekanan diperkecil, berarti volume diperbesar. Apa yang terjadi? Nah, kalau ini berpengaruh. Artinya apa? Reaksi akan bergeser. Bergeser kemana? Ingat pernyataan sebelumnya di hukum dasar bahwa perbandingan koefisien itu menunjukkan perbandingan jumlah mol, menunjukkan perbandingan volume, menunjukkan perbandingan jumlah partikel. Jadi ketika ada volume pasti berkaitan dengan koefisien gitu aja. Jadi volumenya gimana nih? Oh, diperbesar berarti bergeser ke koefisien tapi yang harus berfasa gas besar gitu ya. Jadi ingat perbandingan koefisien itu adalah perbandingan volume. Nah, jadi ini harus sama. Jadi volume dan koefisien sama. Jadi carilah yang koefisiennya gas yang besar. Kita hitung koefisien yang kiri. Yang kiri 4 tambah 5 adalah 9. Kanan 4 tambah 6 adalah 10. Berarti yang besar adalah yang kanan. Jadi jawabannya adalah C. Sip, jawaban tadi Livia, Karina, dan Siva betul. Ya. Nah, jadi meskipun udah ngisi, kan udah ngejawab nih. Oh, ternyata nggak yakin, maka belajar lagi. Nah, itu jadi fungsi nyoba di situ. Jadi seperti saya selalu bilang, dengan sama nggak penting jawabannya benar atau salah. Yang penting nyoba. Karena ketika nyoba, oh, tadi salah nih, benerin. Seperti itu. Minimal ada gitu. Berarti secara pemahaman lebih tergali lagi, lebih paham lagi. Ya, itulah nomor 12. Ya, untuk nomor 12 gimana bisa dipahami? Kalau bisa jempol atau oke-nya saya tunggu untuk lanjut ke nomor kesetimbangan yang lain satu lagi. Yang agak ngitung-ngitung lah. Sip, terima kasih Gaby dan Karina dengan aduh Karina ngasih hatinya ke saya nih.
Kemudian Erina dengan jempolnya, Gaby jempol juga. Sip, terima kasih. Dan Halim yang belum lama bergabung, terima kasih. Sip, terima kasih juga Sipa di chattingan dengan oke. Sip, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya nomor nih yang paling seru di kesetimbangan ini nih. Nah, nih nomor 14. Silakan 3 menit. Jam 3 menit cuma agak agak lumayan agak lebih panjang. Saya kasih waktu tambahan lah 4 menit. Nah, nomor 14 ini 4 menit dari sekarang berarti 12.38. Ya, silakan. Nomor 14. Ya, gimana? Ada yang udah ketemu jawabannya apa nih nomor 14? Nomor 14 nih, dibandingkan nomor tadi ya jauh banget ya. Ini pasti lebih sulit dan waktu pengerjaannya juga pasti lebih lama, lebih kompleks lah secara pemahaman. Ya, kira-kira nih nomor 14 jawabannya apa? Silakan. Yang udah ketemu jawabannya, saya tunggu di chattingan atau suara kalian.
Saya tambahin waktu lah, 2 menit. Nomor 14. Tambahin 2 menit sampai 12.40. Ya, gimana? Ada yang udah ketemu jawabannya? Gimana nih? Nomor 14. Ini kompleks. Nomor 14 ini. Ada dua hal yang harus benar-benar dipahami dulu untuk nomor 14 ini. Ya, kira-kira nih, ada yang udah ketemu jawabannya apa? Nggak perlu yakin benar atau gimana pun, asal atau gimana pun buat saya masih nggak gitu masalah gitu ya. Silakan nih, nomor 14 kira-kira jawabannya apa? Ada satu nih di chattingan, ada Erina, ada Karina. Sip, jawabannya berbeda, nggak masalah. Yang penting udah nyobain. Sip, kita bahas aja nomor 14 ini. Nah, di sini tetap kalau bertemu kesetimbangan, reaksi ada sifat juga terima kasih. Ya. Jadi kalau ketemu reaksi kesetimbangan, yang harus kalian perhatikan pertama tetap adalah reaksinya. Jadi harus dipastikan udah setara atau belum, kan gitu ya. Nah, kalau nomor 12 tadi, kenapa saya langsung aja? Karena ada koefisiennya udah semuanya ada angka. Berarti logika mudahnya adalah udah setara. Tapi kalau belum yakin, tetap harus dicek. Kadang ada pernah soal nih di dulu ketika kimia masih ada di seleksi PTN untuk SBMPTN ya. Pernah ada suatu reaksi kimia tapi ternyata ada koefisien tapi belum setara, gitu ya. Itu pernah. Jadi harus dipastikan kembali. Di sini 4N 12H 12. Nah, sebenarnya di sini ada yang keliru menurut saya di nomor 12 ya. Kenapa 12 keliru nih di sini? Menurut saya ini bukan N2O. Nah, ini. Tapi H2O. Tuh kan, keliru kan? Nih baru dicek, baru ketahuan. Kenapa H2O? Di kiri ada H, di kanan nggak ada. Kemana sih H-nya? Kan harusnya H2O di situ. Ya, ini nomor 12. Sedikit saya koreksi. Saya lupa. Saya baru nyadar, oh iya itu ada yang keliru di situ. Nah, jadi kalau ketemu kesetimbangan tetap reaksinya kita cek. Di sini di kiri ada reaksinya adalah H2 gas bereaksi dengan I2 gas katanya setimbang dengan 2HI gas. Nah, pastikan reaksi ini udah setara atau belum? H kiri 2 kanan 2, I kiri 2 kanan 2. Berarti reaksinya udah setara. Nah, reaksi ini katanya berlangsung dalam wadah 2 liter. Berarti volumenya 2 liter. Saya tulis dulu. Gitu ya. Konsentrasi gas H2, I2, dan HI dalam kesetimbangan. Oh, berarti dalam kesetimbangan harus ada keadaan apa nih? Mula-mula reaksi setimbang. Kan harus gini. Nah, jadi dalam keadaan setimbang ini, katanya ada berapa banyak konsentrasinya? Diketahui bahwa, nah, H2 ada sebanyak 0,4 molar. I2 ada sebanyak 0,4 molar juga, dan HI 0,4 molar juga. Nah, setelah ini gimana? Jangan baca pernyataan selanjutnya. Sampai sini dulu kita pahami.
Jadi sampai sini pahaminya gimana? Ini ada reaksi kesetimbangan, ada dalam kondisi setimbang. Nah, kalau ada zat dalam reaksi itu, kemudian ada data-data pada saat setimbang, berarti yang harus kita lakukan dulu apa? Adalah hitung tetapan kesetimbangannya. Jadi hitung tetapan kesetimbangannya dulu. Gitu ya. Nah, jadi kesetimbangannya apa? Oh, karena molar, oh berarti konsentrasi, berarti Kc. Berarti kita hitung Kc-nya dulu adalah siapa? Perbandingan konsentrasi produk atau hasil, berarti dalam hal ini HI dipangkatkan koefisiennya 2 dibagi konsentrasi pereaksi atau reaktan, yaitu konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Pangkatnya 1 karena koefisien masing-masing 1. Berarti tinggal kita hitung. HI 0,4 dipangkatkan 2 dibagi H2-nya 0,4 dikali I-nya 0,4. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, jadi dapatlah KC-nya adalah 1. Ya, sampai sini bisa dipahami dulu. Kalau paham sampai sini, jempol atau oke-nya saya tunggu sebelum saya lanjutkan. Ya, sampai sini bisa dipahami? Jempol oke-nya saya tunggu dulu sebelum saya lanjutkan. Sip, terima kasih Karina. Kemudian ada Siva, ada Livia juga, ada Halim, ada Gebi. Iya, sip, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, setelah harga KC ini kita hitung, kita dapatkan, barulah pernyataan selanjutnya kita pahami. Bila ke dalamnya ditambahkan. Oh, ternyata dalam suatu reaksi kesetimbangan ini ditambahkan sesuatu. Ingat, udah seimbang ditambahkan yang lain atau ditambahkan salah satu zat. Kira-kira nih seimbang atau enggak? Nah, itu adalah bagian aksi. Ingat prinsip asas Lee-Cately tentang pergeseran kesetimbangan, yaitu aksi sebanding dengan reaksi. Jadi ketika dilakukan suatu aksi maka akan terjadi reaksi. Aksinya apa? Menambahkan HI. Ketika HI ditambah berarti sudah tidak seimbang di situ. Maka akan terjadi reaksi. Nah, ketika itu dipahami berarti, nah ini kalau saya memahaminya gini, karena HI itu adalah sebagai ditambahkan tadi, berarti dia akan bertindak menjadi pereaksi. Nah, jadi akan bertindak menjadi pereaksi. Jadi karena HI ditambah, maka HI menjadi pereaksi. Gitu ya. Nah, menjadi pereaksi. Jadi reaksinya saya tukar. Menjadilah gimana? Berarti HI, 2HI ya, gas setimbang dengan H2 gas dan I2 gas. Jangan lupa, ini harus ada kondisi mula-mula tetap reaksi dan setimbang. Nah, ini jangan dilupakan. Nah, di mula-mula HI itu ada berapa molar? Ada 0,4 molar. Dari mana mula-mula ini? Adalah kesetimbangan yang awal tadi. H2-nya juga sama 0,4 molar. I2 juga 0,4 molar. Kok bisa ada hasil tapi mula-mulanya diketahui? Ingat, kan kondisi kesetimbangan awal itu menjadi kondisi awal dalam pengaruh aksi dan reaksi yang kedua ini. Gitu ya. Nah, tapi si HI ditambah. Nah, ini ditambah ini nih. Berarti di mula-mula kan HI-nya bertambah karena ditambah tadi. Tapi kalau lihat satuan, ini harus lebih teliti. Ini molar, ini mol. Berarti yang biar mudah, yang molnya kita ubah. Jadi konsentrasi HI yang ditambah itu sama dengan apa? Mol per volume. Berarti 0,2 per 2. Jadilah 0,1 molar. Jadi ditambahkan 0,1. Nah, jadi sebenarnya HI di awal berapa? Nah, itulah jumlahnya gitu ya. Jadi tinggal kita jumlahin aja nih. HI di awal itu berapa? Ini saya geser ke atas dulu. Nah, sehingga
Nah, si HI di mula-mula itu ada 0,5 molar. Gitu ya. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan nih, sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa jempol oke-nya saya tunggu nih, sampai sini dulu. Saya belum berani lanjut. Sip, terima kasih Erina. Ya, terima kasih di chattingan ada Sipa juga. Dan terima kasih buat Karen yang belum lama bergabung. Ya, sip, kita lanjutkan. Jadi setelah ini gimana nih? Nah, ketika tadi reaksi dibalik kan ada harga tetapan kesetimbangan awal itu juga harus kita cari gitu. Jadi di sini berarti harus ada yang disebut KC aksen. Nah, berarti KC aksen gimana? Kalau reaksi dibalik berarti satu per tetapan kesetimbangan. Berarti satu per satu sama dengan satu. Oh, tetapan kesetimbangannya ada. Berarti kita cari. Sebenarnya yang bereaksi dan saat setimbang itu berapa? Itu yang kita cari. Kan gitu ya? Karena yang dicari apa nih? Konsentrasi gas HI pada kesetimbangan yang baru. Oh, di sini. Gitu ya. Inilah yang kita cari itu ada di sini. Nah, sebelum kita cari itu berapa, berarti kita harus tahu dulu nih kira-kira yang bereaksinya berapa banyak. Atau yang setimbangannya ada berapa banyak. Caranya gimana? Kita harus lakukan pemisalan. Gitu ya. Jadi misalkan, nah misalkan itu dilakukan pada saat bereaksi. Jadi pemisalan itu pada saat dia bereaksi. Nah, yang dimisalkan mau yang mana? Itu bebas gimana kalian. Apakah mau HI atau KH2 atau I2. Cuma kalau saran saya, yang dimisalkan itu adalah zat yang diketahui koefisiennya satu. Ya. Jadi yang dimisalkan siapa? Yang koefisien satu berarti H2 dan I2 anggaplah dia adalah X. I2 juga adalah X karena koefisiennya sama-sama satu. Berarti HI berapa X? Pastinya 2X. Pada kesetimbangan yang baru berarti berapa HI? Adalah 0,5 min X, min 2X. Nah, ini yang kita cari. Berarti H2 adalah 0,4 plus X. Kenapa bertambah ini sedang ingat kalau reaksi berkurang, hasil bertambah. Ingat, yang ditambahkan HI. HI emang bertambah banyak, tapi dia akan bereaksi kembali. Berarti jumlah HI-nya pasti akan berkurang karena membentuk H2 dan I2 dengan terbentuknya reaksi yang baru tadi. Dan I2 ada 0,4 plus X juga. Nah, selanjutnya gimana? Ingat persamaan KC aja. Bahwa KC aksen sama dengan perbandingan koefisien konsentrasi gitu ya. Hasil berarti H2 dikali I2 kan gitu ya. Dipangkat koefisiennya 1 per HI-nya. Gitu ya, per konsentrasi HI pangkat 2. KC aksen adalah 1 sama dengan konsentrasi H2 adalah 0,4 plus X dikali 0,4 plus X dibagi 0,5 min 2X dipangkatkan 2. Nah, di sini yang atas ini penyebutnya atas tuh penyebut bilang sih saya lupa gitu ya. Pokoknya yang bagian atas ini karena sama saya kuadratkan gitu ya. Jadi yang atas ini 0,4 ditambah X kuadrat dibagi 0,5 min 2X kuadrat. Yang kiri gimana? Oh, berarti karena dia yang kuadrat ini juga saya kuadratkan. Dan selanjutnya gimana? Ya udah kuadratnya kita coret aja biar gampang. Kan gitu ya? Nah, jadi hasilnya gimana nih selanjutnya? Selanjutnya adalah bahwa 1 sama dengan 0,4 ditambah X dibagi 0,5 min 2X. Tinggal gunakan prinsip perkalian silang. Berarti 0,5 min 2X sama dengan 0,4 ditambah X. Tinggal gabungkan yang sama atau sejenis. Berarti di sini saya pengennya 0,4 ke kiri, berarti 0,1 sama dengan 3X. Min ke kanan jadi plus kan? Berarti X-nya dapat nggak? Pasti dapat. Jadi X-nya itu adalah 0,1 per 3. Atau X-nya itu adalah 0,0333. Ya.
0,0333 itu baru X. Sedangkan yang dicari adalah keadaan setimbang ini. Nah, hati-hati di opsi ada nggak 0,033? Ada. Awas, hati-hati jawabannya bukan A, gitu ya. Yang kita cari adalah ini. Nah, jadi kesetimbangan yang baru, jadi konsentrasi HI yang baru itu apa? Adalah 0,5 min 2X. Berarti 0,5 dikurangi 2 kali 0,033. Anggaplah gini ya. Jadi 0,5 dikurangi 0,066. Jadilah hasilnya 0,433. 0,433 opsinya adalah ini C, ada yang keliru ya. Ini maksudnya bukan 5 nih, tapi 3. Jawabannya adalah C. Itulah nomor 14. Ya, gimana untuk nomor 14 bisa dipahami? Kalau bisa atau sudah paham, silakan jempol atau oke-nya. Tapi kalau belum paham, silakan tanyakan. Ya, gimana nih nomor 14? Bisa dipahami? Aira, Erina, Gebi, Halim, Karen, Karina, Livia, dan Siva. Oh, ini ada pertanyaan bagus nih dari Halim. Mapa mau nanya itu kenapa 0,5 min 2x bukan plus habis buang. Kenapa 0,5 min 2x? Oh, gini. Minnya gini ya. Kenapa bukan plus? Ingat, HI itu ketika ditambahkan, maka dia penambah HI itu kan jadinya aksi. Kalau ada aksi, maka akan terjadi reaksi. Nah, ketika akan terjadi reaksi, maka HI berpindah atau eh, istilahnya fungsinya dia berubah dari yang tadinya hasil reaksi menjadi preaksi. Nah, karena jadi preaksi dan terjadi reaksi juga, gitu ya, maka jumlahnya akan berkurang. Ya, simbol berkurang adalah minus atau negatif. Jadi 0,5 min 2x. Gitu Halim, bisa dipahami? Sip, oke. Nah, kemudian ada peran juga bagusnya dari Gaby nih. Permisi Pak, tadi ketetapan kesetimbangan diperlukan untuk, oh ini. Tetapkan kesetimbangan diperlukan untuk kapan? Nah, ketika ada reaksi kesetimbangan, kemudian data-data kesetimbangannya diketahui, maka yang harus kita lakukan harus menghitung tetapan kesetimbangannya dulu. Karena ketika tetapan ini sudah kita hitung, kita akan membandingkan zat satu dengan yang lainnya itu bisa dan mudah. Termasuk tadi, ketika ada aksi tambahan, maka akan terjadi reaksi yang baru. Pasti reaksi yang baru punya tetapan keseimbangannya juga. Nah, tinggal ini posisinya berubah atau enggak. Jadi ingat tetapan kesetimbangan. Kalau tetapan pasti kan tetap, gitu ya. Nah, yang berubah gimana? Kalau reaksi berubah tuh posisi atau jumlah, maka harga tetapan juga menyesuaikan. Seperti itu. Jadi kita harus cari tetapan awalnya dulu. Gitu Gaby, bisa dipahami? Ah, ini dari Siva nih. Bagus juga. Mirip dengan yang Gaby tadi. Maaf Pak, mau nanya harus pakai KC aksen buat dulu buat cari kesetimbangan? Iya, betul. Jadi karena reaksinya kan jadi reaksi baru nih, gitu ya, dengan pengubahan posisi dari yang awalnya hasil menjadi reaksi. Berarti harus cari KC aksen. Nah, boleh nggak kalau reaksi yang tetap yang atas? Boleh sebenarnya ketika kalian benar-benar udah paham. Jadi kalau udah paham gimana? Reaksinya nggak diubah. Nah, mau nggak dengan cara reaksi nggak diubah nih? Saya nanya. Kalau reaksi nggak diubah, boleh nggak kerjanya seperti itu? Kalau ada yang mau, penasaran, saya cobain. Hasilnya pasti sama kok. Kalau kalian penasaran, boleh nggak dengan cara yang kedua? Nggak membuat reaksi baru, tapi tetap reaksi yang atas. Boleh. Dengan catatan, kalian benar-benar udah paham. Nggak, kalau reaksi nggak diubah, berarti nggak ada kacang aksen. Gitu sih, Pak. Cuma kenapa saya buat kacang aksen? Karena reaksinya saya ubah dulu dengan asumsi tadi. Oh, ini ada penambahan. Oh, berarti ini aksi. Kalau ada aksi, pasti terjadi reaksi. Kalau terjadi reaksi, berarti nah akan ada MRS yang baru. Itu maksudnya. Gimana nih? Mau nggak pakai cara yang
reaksinya nggak diubah, nggak dibalikin. Nggak ada pengubahan reaksi. Kalau ada dan pengen tahu, saya bahas. Tapi kalau nggak ada, udah ini aja. Siapa tahu buat kalian, oh ternyata ini lebih mudah, lebih enak, lebih simpel. Silahkan. Gimana nih? Kalau ada yang mau dengan cara yang tidak mengubah reaksi, boleh. Saya tunggu raise hand-nya aja lah. Sip. Halim. Monggo, Pak. Oke, sip. Yang lain? Oke, Livia juga pengen lihat. Siap, kita bahas. Nah, ini kan saya ubah tadi ya. Nah, jadi perlu diingat kondisi awal ini dulu. Nih, yang ini. Kondisi awal jangan lupa. Jadi kalau ingin reaksi awal, boleh. Jadi reaksi awalnya adalah jangan mengubah reaksi. Ini. Ini kan reaksi awalnya seperti ini. Tapi yang kita ubah di mana adalah pernyataan mula-mula reaksi sisa atau setimbangnya aja. Ini kita hitung tadi KC-nya sama dengan 1. Jadi mula-mula reaksi setimbang. Nah, selanjutnya adalah kondisi setimbang yang awal itu adalah kondisi saat mula-mula di yang baru ini. Nah, jadi yang mula-mula tetap ini saya tulis 0,4, ini 0,4, ini 0,4. Tapi, ya, di H ini kan kita tambahkan. Oh, berarti ini yang ditambahkan 0,2 mol. Berarti 0,1 molar kan? Nah, ketika ini udah ditambahkan, berarti kan total di sini adalah 0,5. Nah, terus gimana? Karena ini ditambahkan, berarti ini bertindak bereaksi. Jadi ini nanti jumlahnya berkurang, ini jadinya bertambah. Jadi mengubahnya langsung di sini aja. Nah, ini saya balik. Nah, jadi berapa yang bereaksi? Kita misalkan, karena nggak ada yang tahu. Jadi misalkan tetap ini X, ini 2X. Berarti ini gimana? 0,4 plus X, ini 0,4 plus X juga, ini 0,5 min 2X. Nah, KC-nya gimana? Ya, KC-nya sama dengan, gitu ya. Karena ini reaksi tidak diubah, nah, jadinya gimana? Ya udah, ini posisi mah tetap aja, gitu ya. Jadi ini konsentrasinya HI pangkat 2, gitu ya. Ini per konsentrasi H2 kali konsentrasi I2. Nah, jadi gimana? Ya 1 sama dengan 0,5 min 2X pangkat 2 per, gitu ya. 0,4 plus X dikalikan 0,4 plus X. Nah, selanjutnya gimana? Ya udah, ini 1/2 sama dengan 0,5 min 2X pangkat 2 dibagi 0,4 plus X pangkat 2. Toh ini akan sama aja kan? Itu. Nah, tinggal dikalikan perkalian silang. Berarti ini 1, berarti langsung aja ya. 0,4. Sinilah. 0,4 plus X sama dengan 0,5 min 2X kan. Pindah ruas berarti ini 3X sama dengan 0,1. Berarti X sama dengan 0,033. Sama aja. Gitu ya. Nah, jadi dapat konsentrasi HI yang baru apa? HI yang baru itu 0,5 min 2X. Ya hasilnya pasti sama. 0,5 dikurangi 2 kali 0,033. Hasilnya adalah 0,466. 6633. Ya, boleh. Jadi ini tidak mengubah reaksi, berarti KC juga jangan diubah. Yang bedanya hanya simbol plus dan minnya aja. Ya. Nah, untuk dengan cara yang kedua ini bisa dipahami? Silahkan kalian pilih mana yang lebih mudah kalian pahami, cara yang awal tadi menjadi 2 reaksi diubah atau yang ini cara kedua yang tidak diubah. Silahkan. Semuanya pilihan ada di kalian, mana yang lebih enak, lebih tepat dan lebih mudah dipahami. Tapi kalau secara konsep yang tepat yang tadi yang awal. Kenapa? Ini menjadi kekeliruan di mana simbol plus minus aja dalam reaksi MRS-nya itu sebenarnya. Ini yang tidak dibenarkan sebenarnya, gitu ya. Tapi kalau paham yang bawah nggak apa-apa. Ya, itu nomor 14. Ya, cara kedua gimana? Bisa dipahami? Kira-kira lebih mudah atau lebih sulit?
Pilihan ada di kalian. Sip, terima kasih Halim untuk jempolnya. Yang lain gimana? Cara kedua ini, Erina juga terima kasih, Karina juga terima kasih. Sip, gitu ya. Silakan nomor 14 kalian tentukan mana yang lebih nyaman, lebih mudah buat kalian. Apakah yang cara pertama awal tadi atau yang kedua ini? Pilihan ada di kalian. Ya, itulah nomor 14. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya save dulu untuk nomor 14 ini. Ya, selanjutnya kita lanjutkan nih. Kesetimbangan udah, oh lanjut aja lah. Kita ke materi selanjutnya nih. Nah, tentang asam basa dan aplikasinya. Kalau saya pengennya yang simpel dulu. Ini nih. Ya, ini nomor 2. Silakan. Sudah masuk ke asam basa. Silakan. 3 menit dari sekarang. 13.08. Ya, gimana? Ada yang udah ketemu jawabannya apa? Nomor 2? Gimana nih nomor 2? Nah, ini sebagai gambaran untuk kimia ya. Jadi kimia ini
Apakah semua materi harus dikuasai dengan baik? Kalau ingin ngejar yang sempurna, iya. Tapi kalau hanya ingin ngejar standar minimal, nah itu ada materi pelajaran yang wajib kalian kuasai. Gitu ya. Nah, apa sih materi yang wajib kalian kuasai untuk mengejar standar nilai kimia, gitu ya, atau pemahaman kimia? Yang pertama SASPIK, jadi struktur atom, sistem periodik, ikatan kimia itu yang harus kalian pahami. Kedua, stoikiometri. Ketiga adalah asam basa ini. Jadi semua yang berkaitan dengan asam basa kalian pahami dengan baik. Kenapa? Asam basa cabangnya banyak gitu ya. Jadi bahkan di semester 2 kelas 11 seingat saya gitu ya. Itu kan dominan ada yang berkaitan dengan asam basa. Dari teorinya sampai perhitungan buffer hidrolisis. Itu kan hampir satu semester gitu ya. Yang selanjutnya adalah tentang kimia karbon. Nah, itu kimia karbon kenapa harus dipahami? Karena kimia karbon ini kalian pelajari di kelas 10 awal gitu ya. Kemudian kelas 10 awal atau 11 awal saya lupa gitu ya. Dan kelas 12 akhir. 12 akhir itu dominan semester genap itu dominan adalah tentang kimia karbon. Jadi kalau ingin dasar kimia atau misalnya standar paling minimal itu 4 itu. Saspik, stoikiometri, asam basa dan karbon. Dah itu. Tapi kalau pengen lebih meningkat, tambahin lah. Tambahinnya apa? Kalian pahami adalah tentang pilih apakah mau termokimia laju reaksi kesetimbangan atau sifat koligatif larutan redoks elektrokimia. Udah tinggal pilih itu aja. Itu materi kimia insya Allah kalian bisa kuasai dengan baik. Nilainya insya Allah lebih maksimal. Nah, kembali ke nomor 2 ini. Jawabannya apa? Ini belum ada yang ngasih jawaban nih nomor 2 nih. Nah, kira-kira nomor 2 jawabannya apa nih? Nih, belum ada satu pun nih nomor 2. Nomor 2 ini mudah banget padahal. Yuk, nomor 2. Siapa nomor 2? Udah ketemu jawabannya? Apakah Siva, Livia, Karina, Karen, Halim, Gaby, Erina, Aira? Sip. Oh, ada Erina dan Halim nih dengan jawaban yang berbeda. Ada Karina juga. Sip, udah 3 orang kita bahas. Larutan LOH mempunyai pH sama dengan 11. LOH 11 plus log 3 gitu ya. Jadi yang harus dipahami dulu apa? Nah, ini katanya ada LOH nih gitu ya. Dia mempunyai pH sama dengan 11 plus log 3. Pastikan nilai ini gimana? Lebih besar atau kurang dari 7? Oh, ternyata lebih. Kalau lebih berarti si LOH ini bersifat basa. Karena dia basa, maka dari pOH gimana? Cari dulu pOH-nya. Kita nggak bisa kalau basa langsung hitung pH. Harus pOH dulu. pOH itu adalah 14 dikurangi pH. Berarti 11 plus log 3. Berarti 14 kurangi 11 adalah 3 min log 3. Kan gitu ya? Jadi 3 min log 3. Nah, dari pOH gimana? Basa ini identik ionnya adalah ion OH min. Nah, berarti dari pOH ini kita cari konsentrasi OH minnya dulu. Nah, apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah nah, hubungannya ada di sini nih. Jadi saya kasih hubungannya. Ingat bahwa pH itu adalah minus logaritma konsentrasi H plus. Kan gitu ya. pOH itu adalah minus logaritma OH min. Nah, kemudian gimana? Nih sebagai klubnya. Ini kan hubungan dengan logaritma. Jadi, gini. Kalau logaritmanya adalah ini gini aja lah. Langsung ya. A sama dengan minus logaritma 10 pangkat min A. Kemudian, kalau misalnya di sini A min log B, berarti ini min log
B dikali 10 pangkat min A. Nah, ini sebenarnya biar mudah. Jadi saya langsung aja seperti ini nih. Ya, jadi kemudian gimana? Nah, kembali ke si OH min ini. Ini POH udah ada. 3 min log 3 ini kan mirip yang ini. A min log B kan? Nah, A-nya berarti 3. Oh, 3 itu berarti yang A itu yang 10 pangkat min. Berarti di sini adalah, nah karena yang bawah berarti ini min log B. B-nya adalah 3 dikali 10 pangkat min 3. Saya lupa. Gitu ya. Nah, ini saya lupa. Ketika udah ke sini, berarti lognya udah hilang. Itu maksudnya. Nih. Jadi sebenarnya ini kalau diubah ada 3 sama 3 ini kan. Jadi konsentrasi OH min lognya jadi hilang. Jadinya 3 kali 10 pangkat min 3. Ingat kan ini pH, POH dengan log OH min. Jadi log-lognya coret-coretan gitu. Jadi cukup 3 dikali 10 pangkat min 3. Nah ini kita coret aja. Nah ini baru ngitung konsentrasi OH min. Apa hubungan dengan molaritas dengan tetapan kesetimbangan basa? Nah, di sini ya. Tetapan kesetimbangan basa. Oh, tetapan kesetimbangan itu adalah KB. Nah, tetapan kesetimbangan K besar gitu ya, basanya adalah B. Apa hubungan OH min dengan KB? Oh, berarti si basa ini berarti basanya lemah. Makanya dicarinya KB. Hubungannya adalah konsentrasi OH min adalah akar KB dikali molaritas. Berarti OH minnya supaya akar hilang kita kuadratkan. Berarti 3 kali 10 pangkat min 3 kuadrat sama dengan KB dikali molarnya 0,9 atau 9 kali 10 pangkat min 1. 3 kuadrat berarti 9 kali 10 pangkat min 6 sama dengan KB kali 9 kali 10 pangkat min 1. Jadilah dapat KB-nya 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 opsinya adalah itulah nomor 2. Ya, bisa dipahami? Nomor 2 adalah E. Nah, jadi yang lupanya di mana? Itu plus log 3-nya kayaknya kelewat gitu. Jadi kalau ada yang tadi keliru di chattingan jawabannya biasanya lupa dengan log 3-nya itu. Ya, gimana? Bisa dipahami? Kalau bisa, saya tunggu jempol atau oke-nya untuk nomor 2 ini yang relatif masih mudah. Cuma khawatir kalau kurang teliti bisa jadi salah. Ya, sip. Terima kasih Erina untuk jempolnya. Dan terima kasih juga buat Rendra yang belum lama bergabung. Terima kasih Rendra, selamat bergabung. Gimana yang lain? Sudah paham nomor 2? Sip, ada Karina dan Livia. Terima kasih. Sip, terima kasih juga Siva. Ya, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya masih asam basa yang sedikit agak lumayan nih. Gimana kalau ada campuran? Nah, seperti ini. Tadi kan hanya memandang satu zat yaitu basa aja. Gimana kalau ini bercampur? Silahkan. 3 menit dari sekarang 13.20 untuk nomor 7.
Ya, gimana? Udah ketemu nomor jawaban nomor 7? Kira-kira apa nih jawaban nomor 7? Saya masih tunggu nih. Siapa yang udah nyoba? Silakan. Nomor 7. Sebanyak 40 mililiter HCl 0,4 molar dicampurkan dengan 60 mililiter KOH 0,3 molar. Setelah dicampurkan, ada 4 pernyataan. Manakah pernyataan yang benar? Ya, siapa yang udah ketemu? Silakan langsung isi chattingan atau tuliskan jawaban kalian. Ya, gimana? Ada yang udah ketemu jawabannya apa? Belum ada satu pun ini. Sip, ada di chattingan nih, Livia. Baru satu orang. Yang lain, Erina. Dua orang, baru dua orang. Karina, tiga orang. Wes, ada tidak tempe dari Halim. Ya, caranya gimana? Tetap ingat selalu identik kimia itu kan pasti reaksi ya, persamaan reaksi. Nah, ketika udah tahu identik ini, apakah ini ada yang bereaksi atau tidak kan gitu. Nah, pertama gini, sebanyak 40 ml larutan HCl. Nah, kita tuliskan dulu lah nih, saya punya HCl. Sebanyak berapa? Katanya 40 mililiter, 0,4 molar. Dicampurkan dengan 60 mililiter KOH. Kan gitu ya, 0,3 molar. Nah, pertanyaannya adalah cek dulu zat ini apakah sifatnya sama atau berbeda. HCl kita kenal dia sebagai namanya apa? HCl itu adalah asam klorida. KOH, oh kalau ada belakangnya OH pasti basa gitu ya. Inilah kita kenal dengan nama kalium hidroksida. Nah, jadi ketika ada asam ketemu dengan basa, apakah terjadi reaksi? Iya, pasti terjadi reaksi. Kalau terjadi reaksi, pasti ada tanda panah kan? Hasilnya apa? Nah, hasil yang udah pasti kalau asam ketemu dengan basa adalah air, yaitu H2O dan garam. Garamnya berarti sisa dari H dan O, berarti adalah K dengan Cl, jadilah KCl. Nah, kemudian reaksinya ingat apakah udah setara atau belum kan gitu. Jadi harus dicek. Nah, kalau dilihat di sini hak kiri dua, kanan juga dua, karena kiri satu tambah satu berarti haknya udah setara. Oh, kiri satu, kanan satu udah setara juga. K dan Cl biar gampang. Oh, ternyata udah setara. Nah, selanjutnya gimana kalau udah setara? Dari data yang ada, kita hitung molnya. Nah, berarti kita hitung mol dari sini. Ingat mol itu adalah molar kali volume. Berarti 0,4 kali 40, 4 kali 4 berarti 16 milimol. Gitu ya. Nah, kemudian KOH 60 kali 0,3, 6 kali 3 berarti 18 milimol. Ini pada saat keadaan mula-mula reaksi sisa. Nah, jangan lupakan tiga keadaan ini. Jadi kalau dalam bereaksi dan ada dua data mol di mula-mula, pasti akan ada reaksi dan sisa.
Apakah ada sisa atau tidaknya? Itu belum tentu. Itu yang harus kita buktikan. Gitu ya. Jadi yang kita buktikan duluan adalah pernyataan 3. Pereaksi pembatas adalah HCl. Kita cek. Atau kita ingat lagi, apa sih yang dimaksud dengan pereaksi pembatas? Pereaksi pembatas atau sering disingkatnya PP biasanya kan gitu ya. Dia adalah pereaksi yang habis. Jadi biar gampang pereaksi yang habis. Gimana cara ngitungnya? Adalah mol mula-mula dibagi koefisien. Kemudian cari yang perbandingannya terkecil. Nah, berarti di sini kita bandingkan antara si HCl dengan KOH. HCl ini mol mula-mulanya berapa? 16. Bagi koefisiennya 1, berarti 16. KOH molnya adalah 18, berkoefisien juga 1, berarti 18. Mana yang lebih kecil? Oh, ternyata yang terkecil adalah si HCl 16. Berarti HCl inilah bertindak sebagai pereaksi pembatas. Jadi pernyataan 3 betul. Otomatis C dan D salah. Karena nggak ada pernyataan 3 di situ. Kan gitu ya. Nah, kemudian kalau pernyataan 3, lihat di opsi oh 3 ini selalu berpasangan dengan 1. Ya udah kalau 3 betul, satunya betul. Ya, saya lanjutkan. Nah, tadi udah diketahui nih bahwa si HCl pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas berarti yang habis kan? Gitu ya. Nah, jadi dia yang habis. Kalau habis kan berarti tidak punya sisa. Berarti yang bersisa KOH. Nah, tapi sebelum kebersisa kita harus tahu nih berapa sih yang bereaksinya? Kita hitung. Kalau mula-mulanya 16 tapi dia tidak bersisa atau habis, berarti yang bereaksi gimana? Sama dengan mula-mula, berarti 16. Berarti KOH berapa? Gunakan perbandingan koefisien 1:1. Oh, berarti yang bereaksi 16. Mula-mulanya 18, yang bereaksi 16. Oh, berarti sisa 2. Nah, yang bersisa ini adalah basa. Jadi karena sisa basa berarti ini nih yang menentukan tingkat keasaman. Tingkat keasaman basa gimana? Basa itu adalah membirukan lakmus. Jadi ciri basa di sini nih di bawah aja ya. Jadi ciri basa itu adalah membirukan lakmus. Jadi pernyataan 1 betul. Nah, tinggal milih pernyataan 2 atau 4. Nah, lihat di sini yang mudah gimana? Adalah pernyataan 2. Karena basa berarti ciri yang lain apa? pH-nya lebih dari 7. Nah, pH-nya lebih dari 7 berarti pernyataan 2 betul. Pernyataan B berarti salah. Opsi B. Karena duanya betul. Tinggal pilihannya 4 nih. 4 ini benar atau salah? pH yang terjadi 12 plus log 3. Oh, mau nggak mau harus kita hitung. Tapi sebelum kita hitung, cek di sini. KOH ini dia basanya kuat atau lemah? Ternyata dia adalah basa kuat. Nah, berarti karena basa kuat kita cari dulu konsentrasi OH-nya. Basa kuat itu ada molaritas dikali valensi. Nah, molaritas yang mana? Harus dihitung pada keadaan sisa. Gitu ya. Jadi molaritasnya ini adalah mol sisa dibagi volume campuran atau total karena udah direaksikan kan gitu ya dikali valensi. Nah, berarti mol sisanya berapa? Tadi sisanya adalah 2 per volume total 40 tambah 60 berarti 100. Gitu ya. Dikali valensinya ada berapa OH dan KOH? 1 berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, inilah OH min. Dari OH min gimana? Ingat tadi kalau OH min dapat pasti cari pOH-nya yaitu min log konsentrasi OH min. Jadi adalah min log dari 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan apa? 2 min log 2. Nah, maka dapatlah pH-nya sekarang. pH-nya adalah 14 kurangi pOH. Berarti 14 dikurangi 2 min log 2. Jadinya berapa nih?
14 kali 2, 12. Min kali min, plus. Berarti 12 plus log 2. 12 plus log 2, pernyataan 4 salah. Jadi jawabannya adalah A. Itulah nomor 7. Ya, itu nomor 7. Untuk jawaban yang masih belum tepat, ya minimal ini jadi ingat kembali gitu ya. Jadi seperti saya selalu bilang, benar salah mah nggak penting, yang penting nyoba dulu. Ya, itu nomor 7. Silakan pahami, kalau ada pertanyaan atau yang belum paham silakan tanyakan. Kalau sudah paham, saya tunggu jempol atau oke-nya untuk nomor 7 ini. Ya, terima kasih yang belum lama bergabung ada Salda dan Risma. Ya, terima kasih dan selamat bergabung. Ya, gimana? Nomor 7 bisa dipahami nomor 7? Kalau bisa jempol oke saya tunggu. Kalau enggak atau ada yang masih mengganjal, silakan tanyakan di chattingan atau suara kalian. Ya, tapi saya pengen ngecek suara kalian nih. Aira, gimana Aira? Masih adakah? Masih menyimak saya? Ya, saya pengen dengar suaranya nih sekarang nih. Aira, gimana Aira? Oh iya, betul Halim. Dua itu selisih 18, 16. Iya, betul. Jadi dua itu adalah mula-mula 18 yang beraksi 16. Jadi mula-mula saya punya 18 potong kue nih. Dimakan 16. Berarti sisanya berapa? Ya dua. Jadi selisihnya. Lim. Sip, betul gitu Lim. Ah, itu tahu bahasa karena KOH. Iya, betul. Karena yang bersisanya KOH. Jadi bersifat basa. Kalau yang sisanya HCl berarti bersifat asam. Gitu, Lim. Bisa dipahami, Halim? Sip. Oke, yang lain gimana? Bisa dipahami nomor 2, nomor 7 ini? Oke, terima kasih Karina. Oh, kalau basa dan asamnya sama, maksud samanya di mana nih Erina? Sama-sama habis atau gimana? Atau sama-sama mula-mulanya? Harus diperjelas dulu. Kira-kira nih Erina, basa dan asam samanya di mananya? Jumlah saat dia sisa, sama-sama habis, atau sama-sama bersisa, atau sama-sama mula-mulanya? Tolong diperjelas, biar saya jawabannya nggak keliru. Sama-sama bersisa. Kalau sama-sama bersisa, kemungkinannya kecil. Jadi ketika asam dan basa bereaksi, itu kemungkinannya hanya dua. Salah satu sisa atau dua-duanya habis. Nggak ada yang dua-duanya sisa. Kalau dua-duanya sisa, itu konsepnya nanti akan kesetimbangan. Tapi harus kesetimbangan semuanya berfasa gas atau yang lain. Harus reaksinya bolak-balik. Tapi kalau asam dengan basa bercampur, pasti kemungkinan hanya dua. Dua-duanya habis atau salah satu aja yang bersisa. Itu. Ya, gitu Erina. Jadi nggak mungkin dua-duanya bersisa asam dengan basanya. Kenapa? Karena ada prinsip pereaksi pembatas. Jadi harus ada pereaksi yang habis. Nah, kenapa dalam keseimbangan tidak ada yang habis? Ya, dalam keseimbangan mah karena nggak mungkin pereaksinya habis. Karena ingat setimbang itu secara mikroskopis masih ada yang bereaksi. Jadi pada keadaan setimbang pasti masih ada zat yang istilahnya bersisa lah. Ya, bisa dipahami Arina? Kalau dua-dua asam basanya bersisa, itu nggak mungkin. Nggak akan terjadi. Kalau dua-duanya habis, nah apakah netral atau tidak? Tergantung kekuatan asam dengan basanya. Gitu. Kalau asamnya dan basanya sama-sama kuat, barulah netral. Tapi kalau asamnya lemah, basanya kuat, itu nggak netral. Asamnya kuat, basanya lemah juga nggak netral. Ya, seperti itu, Karina. Erina. Jadi Erina udah membahas sebenarnya materi selanjutnya tentang buffer dan hidro.
Lisis. Ya, gitu, Erina. Bisa dipahami? Kalau Erina sudah paham, jempol oke-nya saya tunggu. Boleh di chattingan juga boleh, nggak masalah. Sip, terima kasih Erina. Yang lain gimana nih? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Kalau sudah paham, jempol oke-nya saya tunggu. Gimana nih? Ini belum ada yang ngasih jempol oke nih. Jangan-jangan nggak paham. Oke, Halim, terima kasih. Erina, terima kasih jempolnya. Yang lain, saya senang dengan jempol-jempol ini. Ada Kalda, sip, terima kasih juga. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ke nomor, makin seru nih hari ini, makin panas gitu ya. Ditambah suasana atau cuaca di luar sana, jujur di Bandung ini terang, panas, dan cerah. Ya, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Tentang apa nih? Saya lebih senang membahasnya hidrolisis dulu, gitu ya. Kenapa hidrolisis lebih dulu? Karena relatif lebih mudah. Kenapa? Karena yang ditinjau cuma satu zat. Nih, nomor 11. Ini dasar. Silakan, 3 menit dari sekarang. Nomor 11 tentang hidrolisis. Ya, gimana? Nomor 11, jawabannya apa? Ya, sebelum kita bahas, ya saya ucapkan terima kasih yang belum lama bergabung. Ada siapa nih? Nggak ada ya. Semuanya udah saya sebutin. Siap, terima kasih yang sudah bergabung. Siang hari ini ada Aira, ada Erina, ada Gabriela, Halim, Karen, Karina, Salda, Rendra, Risma, Livia, dan Siva. Sip, terima kasih. Kalian begitu semangat. Saya doakan kalian lulus di PTN 2023. Pilihan ke satu. Jadi kalau doa mah jangan yang rendah-rendah, yang harus tinggi ya. Sip, nomor 11. Oke, baru Livia nih. Yang lain gimana? Ya, gapailah impian kalian. Saya doakan kalian lulus PTN 2023. Pilihan ke satu di SNBT 2023. Saya nggak ngedoain mandiri buat kalian. Kalau bisa lulus SNBT, kenapa harus ikutan mandiri? Gitu aja. Ya. Sip, terima kasih. Ada Karina, ada
Rendra. Oh, Rendra mah dengan Amin. Sip, terima kasih. Oke, ada 3 orang kita bahas. Ini materinya mudah, gitu ya. Gimana nih caranya? Kan gitu ya. Nah, caranya mudah. Larutan garam berikut yang mengalami hidrolisis parsial. Oh, ingat, parsial itu yang kayak gimana? Parsial. Kalau saya ingatnya part. Part itu dari kata part. Part itu bagian. Sial itu nggak beruntung gitu ya. Ini bahasa aneh saya. Jadi hidrolisis parsial itu adalah suatu kondisi atau suatu keadaan di mana hanya salah satu bagian saja yang bisa menguraikan air. Jadi hidrolisis parsial ini berarti ada zat yang tidak bisa menguraikan air. Nah, zat cirinya apa? Jadi hidrolisis parsial ini dia adalah suatu garam yang terdiri dari bisa asam lemah dengan basa kuat atau asam kuat dengan basa lemah. Jadi salah satunya harus ada yang kuat. Itu berarti parsial. Kalau dua-duanya kuat berarti tidak bisa menguraikan air atau tidak mengalami hidrolisis. Kalau dua-duanya lemah berarti hidrolisisnya sempurna atau total. Nah, maka kita pastikan nih NH4Cl. Nah, gimana NH4Cl? Pastikan. Kalau ingin tahu ini berarti kita harus ingat dan paham lagi tentang zat apa yang di asam kuat dan basa kuat. Nah, biar ingat, saya tuliskan nih. Yang asam kuat saya singkat AK. Asam kuat itu adalah HCl, HBr, HI. Kira-kira 3 lagi apa nih? Ada yang masih ingat nggak? 3 lagi di chattingan lah atau suara. 3 lagi apa nih? Saya udah kasih clue 3 tuh. 3 lagi. Kira-kira asam kuat apa aja? Saya pengen dengar suaranya ah. Dari nggak mau chattingan. Saya pengen dengar suaranya. Dari Risma. Nah, gimana Risma? Asam kuat selain HCl, HBr, HI, apalagi yang Risma ingat? Halo Risma, suara saya terdengar Risma? Ayo Risma, saya pengen dengar suara Risma nih. Asam kuat selain HCl, HBr, dan HI, kira-kira apa? Oke, gimana Risma? Saya pengen dengar suaranya. Selain HCl, HBr, HI, boleh di-unmute. Kira-kira asam kuat lain yang Risma ingat apa? Mau ingatnya satu juga nggak apa-apa. Atau bahkan aduh lupa lagi juga nggak apa-apa. Yang penting saya dengar suaranya Risma. Pengen suara ah Risma nggak mau di chattingan. Saya pengen dengar suara. Maksa dikit. Nggak apa-apa. Yuk Risma unmute. Ayo Risma nggak usah malu-malu. Anggap yang lain mah nggak pernah ketemu aja ya. Kita ketemunya cuma online aja. Belum belum lihat misalnya. Oh lagi banyak orang. Emang di mana? Lagi di mana nih? Masih di sekolah gitu? Risma? Apakah masih ada kegiatan sekolah? Oh, di rumah nggak apa-apa lah di rumah sekali-kali nggak apa-apa. Pengen dengar suaranya. Ya, gimana Risma? Yang di chattingan tadi sebutin di suara. Asam selain HCl, HBr, HI. Saya biar agak lama juga nggak apa-apa. Ini kan tujuan kita adalah merecall. Gimana nih Risma? Betul, tapi saya pengen dengar suaranya aja. Apalagi di rumah nggak apa-apa lah. Dengar Risma ngomong mah. Yuk, unmute, unmute Risma. Saya belum dengar suara Risma. Suaranya, jangan di chattingan. Ayo Risma, unmute. Hari ini saya pengen jadi orang yang ngeselin, nyebelin gitu ya. Pengen dengar suara pokoknya mah. Ayo Risma, saya pengen dengar suaranya. Nggak mau di chattingan. Ayo Risma.
Yang lain siap-siap. Ah, nggak ada mic-nya. Masa sih ah? Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Saya ganti. Yang Risma benar di chattingan, tapi saya pengen dengar suara yang lain. Selain Risma ada Karina. Nah, gimana Karina? Asam selain HCl, HBr, HI yang asam kuat, kira-kira apalagi? Tapi dengan suara, saya nggak mau dengan chattingan. Yuk Karina, gimana Karina? Asam kuat selain HCl, HBr, dan HI. Hari ini saya maksa pengen dengar suara. Yuk, gimana Karina? Aduh, Halim langsung di chattingan nggak mau dipanggil, nggak mau suaraan. Gimana nih? Ini kau nggak ada mau isi suaranya. Kok udah ada yang satu lift lagi gara-gara saya maksa pengen suara. Wah, siapa nih yang lift? Oh, mungkin jaringannya nggak stabil mungkin ya. Yang lain, yang pengen ngelatih komunikasi kalian dan keberanian kalian. Silahkan. Dengan bersuara asam kuat selain HCl, HBr, dan HI. Silahkan. H2SO4. H2SO4. Yakin? Siapa nih barusan yang suaranya H2SO4 siapa? Iya, H2SO4. Oh, ada Sipa. Sip, betul H2SO4. Ada yang lain lagi? HNO3. Sip, HNO3, asam nitrat. Nah, satu lagi yang kadang terlupakan. Gimana Karina? Betul yang Karina di chattingan itu betul. HClO4. Nah, gimana dengan HClO3? Kalau HClO3 ini yang saya tahu sekarang ini masih perdebatan gitu ya, antara kuat dengan lemah. Nah, jadi HClO3 ini masih perdebatan, jadi saya nulisnya yang udah pasti-pasti aja lah gitu ya. Jadi HClO3 masih perdebatan apakah dia asam kuat atau asam lemah. Ya. Tapi minimal 6 ini itu akan memudahkan kalian memahami asam basa dan aplikasinya. Jadi hafalin yang kuat-kuat aja karena yang kuat itu nggak banyak. Gitu ya, itu asam kuat. Nah, sekarang gimana dengan basa kuat? Saya kasih adalah LiOH, NaOH, satu lagi KOH. Silakan. Basa kuat yang lain, chattingan aja lah sekarang mah. Kasihan nanti ada yang terbebani kalau harus dengan suara gitu ya. Takutnya, aduh jadi gimana gitu ya. Kok Pak Hari jadi maksa? Saya enggak, sekarang ada santai. Boleh di chattingan. Bahasa yang lain selain LIOH, NaOH, KOH. Bahasa kuat tapi. Silakan. Langsung di chattingan aja. Ini tujuannya merecall aja, mengingat-ingat benar salah mah gimana nanti. Ya, asam bromida tadi HBr gitu ya. Takutnya ada yang lupa. HCl asam klorida, HI asam iodida, H2SO4 asam sulfat, HClO4 asam perklorat. Jadi yang penting mending lupa, mending nggak bisa gitu ya, mengakui tapi jujur dibanding pura-pura bisa. Sifa, saya tahu maksudnya tapi secara penulisan ada sedikit koreksi gitu ya. Jadi saya tahu maksud sifat itu sebenarnya itu, tapi secara penulisan bukan itu. Ah, sip, Karina betul. Karina juga hati-hati, bukan betul, hati-hati. Penulisan angkanya benar di situ atau enggak? Ya. Selain LiOH, NaOH, dan KOH, masih ada 5 lagi. Siva, hati-hati yang depannya. Sip, Karina betul.
Nih, kemudian, sip, Erina betul, RBOH. Tiga lagi belum. Kenapa belum? Karena di yang selanjutnya, ini belum ada penulisan yang benar nih. Risma hati-hati. Ya, saya tahu maksudnya, tapi nulisnya hati-hati. Sip, tapi enggak kata Google. Halim ada aja. Betul, sip. Tapi sip hati-hati, depannya nggak ada kurung. Gitu. Jadi saya AOH dua kali, kata Halim satu lagi nih, katanya kata Google, katanya BAOH dua kali. Satu lagi yang belum. Satu lagi, satu lagi. Nah, ini selalu terlupakan. Selalu terlewat satu lagi ini. Ingatnya selalu CaOH dua kali dan BaOH dua kali. Lupa di tengah-tengah. Antara Ca dengan Ba itu apa? Yo, ayo satu lagi. Ingat golongan 2A. Jadi bahasa kuat itu adalah semua golongan 1A bahasa kuat dan sebagian 2A. 2A-nya antara Ca dengan Ba itu ada apa nih? Nah, itu yang sering terlupakan. Sip, Alim. Lengkapi dong, Lim. Pakai OH-nya, jangan cuma itu depannya doang. Jadi lengkapnya adalah SR. Ayo, SR apa? Sip, SROH dua kali. Oke, itulah contoh asam kuat, basa kuat. Dan ketika kalian hafal ini, hafal ya, meskipun sebenarnya nggak usah dihafalin sengaja. Saya bilang, ini jangan dihafalkan secara sengaja. Nah, gimana biar hafal kalau nggak sengaja? Sering nulis, sering baca. Nanti seiring waktu pasti hafal dengan sendirinya. Jadi nggak harus dihafal gini. Asam kuat adalah HCl, HBr, HI segala macam. Nggak usah gitu. Minimal kalian sering nulis, sering dibaca, itu dengan sendirinya akan ingat kok. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya tidak mewajibkan ini dihafalin, tapi sering baca, sering lihat, itu dengan sendirinya hafal. Gitu ya. Sama seperti kalian ya apa apalah itulah udah kalau udah tahu sering dilakuin mah pasti ingat dengan sendirinya. Jadi yang penting mah rutin, frekuensi itu yang menjadi rutinitas itu yang memudahkan untuk kita hafal. Jadi NH4Cl gimana nih? Ingat asal usulnya NH4. Ini dari asam ke basa di sini nggak ada. Tapi yang adanya Cl. Oh, Cl-nya dari asam kuat gitu ya. Berarti NH4-nya dari basa. Basanya ada nggak di sini? Oh, nggak ada, lemah. Berarti ingat tadi, kalau ada yang beda sifat, lemah dengan kuat, pasti parsial. Jadi pernyataan satu betul, maka opsi D salah, opsi C juga salah. Kan gitu ya? Tapi lupa. Kenapa langsung betul? Nah, lupa. Pernyataan selanjutnya apa? Di sini bersifat memerahkan kertas lakmus biru. Oh, berarti dia harus bersifat asam. Gitu ya. Nah, kalau dia garamnya bersifat asam yang gimana? Berarti yang kuatnya harus yang asam. Berarti inilah yang kita cari. Inilah garam asam. Jadi harus asamnya kuat, basanya lemah. Oh, NH4Cl betul. Nah, jadi 24 salah ya. Karena nggak ada. Ini kan opsi satu betul. Kemudian lanjut ke opsi kedua. CH3COONA. Yang ada di sini siapa? Oh, yang ada di sini si Na-nya. Na-nya dari basa kuat. Kita butuh yang kuat itu asamnya. Oh, berarti yang kedua salah. Berarti A juga salah. Salah. Udah jawabannya adalah B. Satu dan tiga. Karena CH3COH adalah asam lemak. Belum yakin satu dan tiga? Ya, tiganya kita buktikan. NH4 dua kali SO4. SO4-nya kita udah tahu tadi dia dari asam kuat H2SO4. NH4-nya adalah basa lemak. Gitu ya. Jadi pernyataan tiga,
Betul, belum yakin dengan pernyataan 4 salah. Cobain juga. KNO2, K-nya dari bahasa kuat. KOH, NO2-nya dari asam lemak. Berarti salah. Nah, jadi tetap jawabannya ada 1 dan 3, yaitu B. Itulah nomor 11. Ya, masih ada space, masih ada waktu. Kita lanjut masih dengan hidrolisis. Nah, hidrolisis nomor berapa nih kira-kira? Saya pengennya hidrolisis masih ya. Di nomor bawahnya lah. Nah, nih 12. Kehitungannya sekarang. Nih, nomor 12. 3 menit dari sekarang. Silahkan. Ya, gimana nomor 12? Udah ketemu? Jawabannya apa kira-kira? Yuk, nomor 12. Langsung isi chattingannya, nggak usah ragu-ragu. Isi chattingannya mau benar mau salah, biarin. Gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting udah nyoba. Toh dari nyoba akan ketahuan kelirunya di mana, benarnya di mana, gitu kan. Makin yakin.
Nomor 12 tentang hidrolisis tapi menghitung pH dari larutan garam. Yuk, nomor 12. Kira-kira jawabannya apa nih? A, B, C, D, atau E? Ya, baru satu orang, baru Livia nih nomor 12. Nah, yang lain gimana? Baru Livia nih, ada Erina, sip. Oke, kita bahas nomor 12. Nah, kalau ada soal seperti ini, gimana cara ngerjain? Ada sifat juga, tapi jawabannya bertiga semuanya beda. Ya nggak apa-apa gitu ya. Beda juga nggak apa-apa. Yang penting kan udah nyoba. Pertama gimana? Kita harus tahu sifat dari garamnya. Ada Karina. Karina sama seperti Erina jawabannya. Kita buktikan. Jadi harus tahu sifat garamnya dulu. Nah, garamnya siapa? Di sini ada CH3, COO 2 kali Ca. Tahu sifatnya dari mana? Kita tentukan asal usulnya dulu. Nah, asal usulnya di mana nih? CH3CO ini dari asam atau basa? Oh, dia dari asam. Ada KAO berarti asamnya lemah. Ca-nya itu dari CaOH 2 kali. Oh, dia dari basa kuat. Kalau lemah dengan kuat beradu, siapa yang menang? Gitu ya. Pasti yang kuat. Oh, berarti ini adalah garamnya garam basa. Kalau garamnya basa, berarti pH-nya akan lebih dari 7. Maka jawaban A dan B salah. Ini sekilas dulu. Jadi harus tahu sifat garamnya terlebih dahulu. Oh, garamnya basa. Atau gimana kalau garam asam ya? Kalau garam asam pasti pH-nya kurang dari 7. Jadi harus tahu asal usul si garam tersebut. Oh, karena garamnya basa, nah kita lanjutkan. Kita udah tahu pH-nya lebih dari 7. Tapi di sini ada 3 opsi yang pH-nya lebih dari 7. Nggak bisa nebak, kan gitu ya. Kita yakinkan jawaban kita dengan perhitungan. Karena garamnya basa, basa itu identik dengan konsentrasi OH-. Nah, gimana cara menghitung konsentrasi OH- kalau dia garam dan hidrolisis adalah akar, kan gitu ya. KW per Ka dikali konsentrasi garam dikali valensi. Nah, ini kan. Nah, kemudian muncul pertanyaan, valensinya apa? Nah, kalau valensi di sini, ini bahasa saya. Ini ingat bahasa saya. Valensi itu jumlah yang lemah. Jadi dalam garam ini, siapa yang lemah? Adalah CH3CO. Ada berapa banyak? 2. Inilah valensinya. Gitu. Jadi kalau saya nyebutnya gini. Jadi valensinya lihatin jumlah yang lemah aja. Nah, jadi udah dapat valensinya adalah 2. Tinggal kita hitung aja masukin.
KW itu 10 pangkat min 14, KA-nya diketahui 2 kali 10 pangkat min 5, konsentrasi garam 0,025, berarti 25 kali 10 pangkat min 3. Valensinya tadi 2. Mana yang bisa disederhanakan? Pasti duanya. Kan gitu ya. Jadi berapa nih? Ya tinggal kita hitung. Min 5 ini min 3. Oh, min 3-nya habis, min 5 sisa min 2. Min 2 habis, ini sisa min 12. Berarti akar 25 kali 10 pangkat min 12. Artinya berapa nih? Akar 25 itu 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini baru OH min. Dari OH min ini dapatlah POH. POH berarti minus logaritma OH min. Berarti minus logaritma 5 kali 10 pangkat min 6. Berarti berapa? Adalah 6 min log 5. Nah, ini udah ketahuan gitu ya. Jawabannya adalah udah. Pastikan. Oh, daripada takut salah, pastikanlah. pH itu sama dengan berapa? Adalah 14 min POH. Berarti 14 min 6 min log 5. Ya, 14 min 6 min log 5 berarti 14 kurangi 6, 8. Min kali min adalah plus log 5. Jadi 8 plus log 5 tetap jawabannya min. Itulah nomor 12. Ya. Nah, silakan pahami dulu nomor 12. Kalau ada yang masih bingung, silakan tanyakan. Kalau sudah paham, saya tunggu jempol atau oke-nya. Ya, itu nomor 12. Nomor 12 yang jawaban benar satu orang tadi, gitu ya. Ada satu orang. Sip, gimana? Oke, Halim, udah dengan jempolnya. Yang lain gimana? Sudah paham belum? Kalau sudah jempol oke-nya saya tunggu. Livia, kemudian Karina, Erina juga. Terima kasih. Ya, masih ada waktu kurang lebih 8 menit kira-kira kalau kita bahas soal lagi. Nah, masih cukup nggak nih? Selanjutnya buffer. Nah, buffer ada yang mudah nggak? Yang lebih mendasar? Sebentar. Saya lagi cek soalnya dulu nih. Kira-kira soal yang buffer gimana? Wah, ini mah agak lebih. Maksudnya, kalau boleh dibilang buffer sebenarnya enggak juga gitu ya. Ini di nomor 8. Nomor 8 itu bukan buffer menurut saya. Dia lebih ke asam basa. 9-nya itu baru buffer. Tapi kalau dengan waktu yang ada 9 nggak akan keburu. Nomor 8 lah. Ya, nomor 8. Ah, ini saya save dulu. Ya, ini nomor 8. 3 menit dari sekarang, silakan. Nomor 8. Nomor 8-nya relatif lebih mudah, lebih cepat juga, makanya kita bahas di waktu yang tersisa. 3 menit berarti 14, 13.
Ya, gimana nomor 8? Udah ketemu jawabannya? Kira-kira A, B, C, D, atau E? Nomor 8 ini mungkin nomor terakhir ya, yang kita bahas di pertemuan terakhir sebelum libur Idul Fitri. Kira-kira 8. Nomor 8 nggak sepanjang nomor 9. Nomor 9. Nomor berapa tadi? Sebelumnya tuh saya jadi lupa. Yang hidrolisis tadi ya. Nomor 12. Nggak sepanjang nomor 12. Belum dititrasi. Sebelum dititrasi. Berarti apakah sudah ada penambahan NaOH atau belum? Nah, itu yang dipahami dulu. Sebelum dititrasi. Nah, ingat pernyataan sebelumnya adalah sebanyak 40 ml larutan CH3COOH 0,1 molar. Dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Berarti kalau sebelum dititrasi, nah, NaOH-nya udah ada yang bercampur belum? Atau ada yang udah dicampurkan belum NaOH-nya? Itu yang harus dipahami. Ya, nah, ketika itu udah paham, berarti nah, kita mengukurnya dia sendiri atau enggak sih gitu ya. Jadi kalau sebelum dititrasi berarti sebelum ada penambahan NaOH. Berarti yang kita ukur adalah asam asetat itu sendiri. Asam asetat itu adalah CH3COOH. Dia ada KAO berarti dia asam lemah. Karena asam berarti yang kita cari adalah konsentrasi H+. Gimana ngitungnya? Kalau lemah, akar Ka dikali molaritas. Berarti akar. Ka-nya berapa? 1 × 10⁻⁵. Molaritas 0,1. Berarti 10⁻⁻1. Berarti akar 10⁻⁻6. Jadilah 10⁻⁻3. Dari sini dapatlah pH. Nah, kira-kira berapa pH-nya? Adalah min log 3. 10⁻⁻3. Ini sebenarnya angkanya depannya ada 1 ya. Jadi min log 1 × 10⁻⁻3. Jadi berapa nih? Adalah 3 min log 1. Jawabannya adalah B. Nah, cepat. Itulah nomor 8. Ya, untuk nomor 8. Ini tenang aja karena ingat sebelum dititrasi. Jadi belum ada NaOH yang ditambahkan ke dalam CH3CO. Ya, itulah nomor 8. Kira-kira nomor 8 bisa dipahami? Kalau bisa jempol oke-nya saya tunggu. Sip, terima kasih Sipa untuk insya Allah bisa. Nomor 8. Yang lain gimana nih nomor 8? Jempol oke-nya saya tunggu. Belum ada yang ngasih jempol, belum ngasih oh, oke nih. Masih standby nggak? Sip, ada Gaby, ada Erina, ada Livia juga. Sip, terima kasih. Dan dengan ngasih jempolnya tadi, ada selain Erina, ada Risma juga. Sip, terima kasih. Mungkin nomor 8 ini adalah, bukan mungkin, ini udah dipastikan ya. Jadi nomor 8 ini ada yang terakhir kita bahas sebelum libur Idul Fitri. Jadi ini materinya sampai di sini. Buffer kita lanjutkan lagi mungkin setelah Idul Fitri, setelah libur Idul Fitri ya. Nah, jadi silakan kalian pahami, kalian pelajari lagi. Ingat, perlu diingat adalah meskipun tidak ada di UTBK, belajar harus tetap kalian lakukan. Kalau ada kalian rencana ikut seleksi mandiri. Ya, ini supaya tidak terlalu di seleksi mandiri terlalu banyak yang kalian pelajari. Jadi sedikit-sedikit aja. Ya, dan jangan terlalu berat. Ini saya simpel aja makanya tidak terlalu banyak yang kita bahas. Jadi hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua yang sudah bergabung hari ini. Ada Aira, Erina, Gabriela, Isma, Livia, dan Siva. Ya, terima kasih atas perhatian kerjasama kalian semuanya. Saya doakan kalian lulus di PTN 2023 melalui jalur SNBP. Ya.
Tapi tidak lupa juga apapun yang kita pelajari hari ini, saya doakan bisa menjadi bekal kalian untuk masa depan kalian. Ya minimal seleksi mandiri, tapi saya pengen kalian lulusnya SNBT aja, nggak usah seleksi mandiri. Gitu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan mohon maaf jika selama ini ada kekurangan atau hilaf salah saya. Ya, terima kasih. Sukses buat kalian semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Pak. Iya, sip, sama-sama semuanya. Sukses ya Terima kasih buat banyak, kalian Kak. semuanya. Semangat dan jangan lupa terus belajar meskipun nanti libur Idul Fitri. Oh iya, Pak. Untuk Boleh. materi hari ini saya lupa, saya share di chattingan ya materi hari ini.